Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Wah, apa kabar nih adik-adik semua? Kalau kabar Kak Sherin sih ya, Kak Sherin masih sehat-sehat nih sekarang. Kakak juga masih semangat melaksanakan ibadah pada hari Minggu. Gimana nih adik-adik semua? Apa kabarnya? Masih semangat gak melaksanakan ibadah pada hari Minggu nih, IHMPA? Nah, kakak harap ya adik-adik semua masih dalam keadaan sehat-sehat juga ya. Keluarga adik-adik juga masih dalam keadaan sehat. Kakak harap seperti itu. Oke adik-adik, siapa yang sudah rindu memuji nama Tuhan nih? Kalau Kak Sherin sih, Kak Sherin udah rindu banget ya. Udah rindu banget memuji nama Tuhan. Apalagi memuji nama Tuhan di gereja. Tapi gak apa-apa adik-adik, kita masih bisa melaksanakan ibadah kita di rumah. Nah adik-adik, sebelum kita melaksanakan memulai ibadah kita pada hari ini, kakak ajak semuanya untuk menyiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya terlebih dahulu ya adik-adik ya. Oke, kalau semuanya sudah disiapkan, kakak ajak adik-adik semua untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 263, Ku Diberikan Kidung Baru. Bait yang pertama saja. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini ya Tuhan, Engkau telah memberikan banyak sekali berkat yang berkelimpahan pada kami ya Tuhan. Mulai dari tadi pagi ya Tuhan, hingga saat ini kami sedang melaksanakan ibadah IHMPA ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, sehingga ibadah kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak layan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami mau menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh kakak layan nanti ya Tuhan dapat kami pahami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Karita ya, Minggu 18 Juli 2021. Nah adik-adik, kita sudah buka Alkitab ya, dari Perjanjian Baru. Kita buka Matius 25, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-18 ya. Kalau adik-adik sudah terbuka semua Alkitabnya ya, mari kita baca bersama ya. Teman-teman, mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14 sampai 18. Perumpamaan tentang talenta, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang
Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik pasti tahu dong ya, perumpamaan ini ya, sering kita baca ya. Nah, perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini tentang talenta ya, talenta untuk menggambarkan kerajaan Allah ya, kerajaan sorga ya adik-adik ya pastinya. Nah, pasti adik-adik mau bertanya gitu kan sama Kak Rita. Kak Rita, kalau misalnya nih orang dikasih 5 talenta sama tuannya, 3, ada yang 2, ada yang 1. Kok kayaknya pilih-pilih kasih ya? Nah, pasti adik berpikir seperti itu. Tetapi ketika talenta itu mata uang adik-adik ya, mata uang besar pada waktu itu. Jadi ketika talenta, tapi sekarang talenta itu Kak Rita Kak Rita umpamakan talenta itu seperti bakat ya, bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh pribadi lepas pribadi yang Tuhan kasih ya. Ketika talenta itu diberikan, pasti ada satu kepercayaan dong ya kan, yang diberikan oleh si empunya talenta itu adik-adik ya. Orang yang memberi kepercayaan sama orang yang menerima kepercayaan masing-masing mempunyai satu kekuatan masing-masing ya. Nah, orang yang ingin memberikan kepercayaan, biasanya orang itu akan memberikan kepercayaan itu dengan untuk melepaskannya itu terkadang berat ya, dia harus pikir-pikir, dia harus mempunyai pandangan, mampu nggak nih orang ketika saya memberikan kepercayaan seperti ini ya kan, mampu nggak orang ini ketika, sama halnya seperti adik-adik ketika adik-adik memberikan sesuatu kepada teman atau mempercayakan barang adik-adik kepada seorang teman, ingin dipinjam atau ingin dibuat sesuatu, pasti adik-adik juga punya keraguan ya kan, biasanya seperti itu. Tetapi di sini ingin dikatakan bahwa ketika kita memberikan kepercayaan itu kepada seseorang, kita juga harus merelakannya. Kita juga harus bersyukur bahwa mungkin ketika kita memberikan itu, orang tersebut akan mampu melakukannya, akan mampu berbuat yang lebih baik lagi dengan apa yang sudah diberikan. Nah, bagaimana dengan orang yang menerima kepercayaan itu? Ya, biasanya orang yang menerima kepercayaan itu kalau tidak disertai dengan rasa tanggung jawab atau dengan rasa syukur ketika dia menerima kepercayaan itu, biasanya dia akan melakukannya biasa-biasa saja, atau dia akan menerima talenta itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika dia diberikan sebuah tanggung jawab dan dia merasa bahwa ini harus aku lakukan, harus kembangkan dengan rasa syukur, maka talenta yang diberikan itu akan berkembang, bahkan akan membawa sukacita bagi orang di sekitarnya. Nah, adik-adik yang terkasih, talenta menunjuk pada potensi diri, ya, potensi diri yang diberikan, yang Tuhan percayakan untuk dimiliki oleh setiap orang, ya, pribadi, setiap orang pribadi tanpa terkecuali. Jadi di sini Kakak Rita mau kasih tahu bahwa talenta itu semua orang pasti punya. Adik-adik pun seperti itu, ya. Adik-adik pasti punya talenta. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah kesadaran ya dan kemauan yang kuat setiap pribadi untuk mencari tahu atau menggali potensi diri yang dimilikinya dengan cara yang baik dan benar dan penuh bertanggung jawab, sehingga ketika adik-adik tahu talenta, tahu potensi, tahu kemampuan yang adik-adik miliki dan adik-adik bisa kembangkan, dengan adik-adik landaskan, dengan adik-adik ikuti, dengan adik-adik buat dengan baik, dengan rasa syukur, maka talenta yang
ada pada diri adik-adik, potensi yang ada pada adik-adik akan bisa kembangkan dengan baik sehingga kemampuan yang kita punya itu menjadi sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Orang tua kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, guru di sekolah, bahkan dimanapun kita berada, ketika talenta yang kita punyai, kita miliki, kita bisa kembangkan dengan baik dan dengan kesadaran bahwa itu adalah tanggung jawab saya sebagai anak Allah yang boleh melakukannya dengan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan. Maka percayalah sayang, pasti kalian akan menjadi anak-anak hebat dan anak-anak yang berguna, ya. Anak-anak yang berguna tidak hanya di lingkungan kalian, tetapi bisa berkembang, ya. Bisa itu akan maju seturut dengan usia kalian nantinya. Maka dari itu, Kak Rita mau menasehatkan di sini, mau sedikit kasih masukan kepada adik-adik. Lihat, ya, selama masa pandemi ini, selama masa kita diam di rumah, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi adik-adik bisa menggali, bisa mengembangkan potensi adik-adik di rumah saja, lewat apapun, ya, lewat musik, lewat internet, lewat orang tua yang bersama kalian yang bisa membimbing kalian dengan baik, sehingga potensi yang ada di dalam hidup adik-adik, di dalam diri kita, di dalam diri adik-adik bisa berkembang, bisa dilihat oleh orang tua selama masa pandemi ini. Adik-adik, jangan susah hati karena kita di rumah saja, tetapi gali diri kita, gali hubungan kita dengan baik lagi, sehingga adik-adik bisa melihat kemampuan yang ada di dalam diri adik-adik selama diam di rumah dengan baik, ya. Sehingga kasih karunia Allah dan damai sejahtera yang Allah selalu senantiasa berikan kepada kita tidak pernah akan sia-sia. Bahkan itu menjadi hal yang membanggakan bagi kita dan keluarga kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik ya, semuanya harus diingat ya apa yang disampaikan oleh kakak Layan tadi. Gak boleh dilupain, harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus diingat terus ya adik-adik ya apa yang disampaikan oleh kakak Layan tadi. Oke, kita akan merespon cerita firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 256, Hidup Kita Yang Benar, bait 1 dan 5, sambil mengumpulkan persembahan. Janganlah terkebun
Nah, adik-adik yang terkasih, adik-adik sudah tadi membaca, merenungkan firman Tuhan, dan bahkan pasti sudah berpikir ya apa nih ya potensi yang ada pada diri saya ya. Iya, mari kita adik-adik lihat ya apa yang menjadi potensi yang bisa adik-adik kembangkan dalam diri adik-adik. Setelah itu ya adik-adik akan menjadi anak-anak yang hebat ya sayang ya. Kita akan akhiri ibadah kita pada minggu pagi ini dengan kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa karena Engkau begitu baik. Engkau selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami terlebih pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau kumpulkan kami adik-adik terkasih kami dan kami sendiri ya Bapa untuk boleh bercerita, mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan anak-anak-Mu yang dengar-dengaran, anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, anak-anak-Mu yang senantiasa selalu berharap kepada Tuhan, kepada pengharapan kami ya Bapa kepadamu, sehingga kami menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang hebat di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan adik-adik terkasih kami di rumah mereka masing-masing. Sekalipun ya Tuhan, kami menghadapi PPKM pada saat ini ya Bapa, tetapi kami tetap bersuka cita di dalam nama Tuhan. Apapun itu yang terjadi di dalam negara, bangsa, negara kami ini ya Bapa, itu semua seizin Tuhan. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa, tetapi ketika Tuhan ada di dalam kami menjadi orang yang hebat, orang yang tangguh di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga bersyukur dan berterima kasih kalau adik-adik terkasih kami boleh masuk sekolah lagi seperti biasa, walaupun lewat daring ya Tuhan. Mampukan mereka untuk mereka belajar lebih giat lagi ya Bapa, sehingga mereka juga boleh menghadapi setiap pelajaran dengan baik. Berkati keluarga, berkati handai tolan, berkati saudara-saudara, berkati setiap orang ya Bapa yang selalu menyebut nama Tuhan, sehingga kami senantiasa bersyukur senantiasa setiap napas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa kami yang baik, kami juga bersyukur dan berterima kasih pada guru-guru, pada teman-teman yang Tuhan juga masih pelihara kehidupan mereka. Pelihara mereka senantiasa ya Bapa, guru-guru kami beri kesehatan, beri roh hikmat kebijaksanaan untuk boleh memimpin, boleh menyertai, boleh membimbing adik-adik terkasih kami, sehingga adik-adik terkasih kami boleh belajar dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua adik-adik terkasih kami dimanapun mereka berada, pekerjaan apapun yang mereka lakukan ya Bapa, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan berkati setiap kesehatan yang Tuhan berikan kepada keluarga adik-adik terkasih kami. Kalau ada yang sakit ya Tuhan, Tuhan sembuhkan sakit penyakitnya. Kalau ada yang capek, ada yang pegal-pegal, Tuhan juga jamah setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh, yang ada di dalam badan anggota keluarga kami ya Bapa. Melalui bilur-bilur kasih-Mu ya Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, inilah doa sembahyang kami. Kami juga sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini, biar persembahan kami ini juga boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk pendeta, untuk presbiter, untuk setiap orang yang bekerja di dalam kerajaan-Mu, di dalam rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Berkati mereka, berkati kesehatan mereka juga, sebagaimana Tuhan senantiasa memberkati dan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Inilah doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan Yesus. Tuhan sempurnakan doa kami ini yang kami alaskan dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,